Kronologis yang memang inventarisir yang saya dapat, pertama pada tanggal 11 Agustus tahun 2025, kegiatan yang dilakukan oleh VSM itu, PT VSM itu didatangi oleh pihak Pemda. Disertai yang pada saat hadir, Kepala Bapenda 1, Kabid yang bernama Bapak Ajat, 3, Sekda terutama Satpol PP. Nah, pada jam 5 sore, pengusaha itu ditekan untuk membayar pajak. Saya tidak mengetahui ini pajak landasannya apa. Kalau berbicara pajak terkait pajak MBLB, sudah jelas aktivitasnya harus legal terlebih dahulu. 1. Pengusaha ditekan untuk membayar pajak yang tidak berdasar harus hari itu juga dengan nominal 1.115 juta harus ada hari itu juga. Yang menjadi konsen saya pada saat itu dan menjadi kritikan saya, ini di mana Pemda ini memaksa pengusaha bayar pajak hari itu juga harus bayar. Kalau tidak, ditutup semua aktivitas kegiatannya. Saya tidak tahu dengan dasar apa ditutupnya, tapi yang pasti yang perlu saya garis bawahi, di mana letak urgensinya orang dipaksa bayar pajak dengan dasar pajak MBLB, hari itu juga harus bayar. Jam 11 malam pula disuruh bayar. Dokumen setoran pajak yang diterima atau dititipkan kepada Bank BJB Kabupaten Kerawang, Cabang Kerawang, yang diwakili pada saat penitipan itu. 1, informasi yang saya dapat, Sekda, Kepala Bapenda, Kabidnya, dan perwakilan dari PT VSM. Jadi krusial, di mana jam 11 malam harus bayar setor pajak, dipaksa ini orang harus bayar setor pajak. Kalau tidak bayar, ancamannya ini ditutuplah kegiatan semua, aktivitas, usaha dan sebagainya. Ini apa maksudnya? Ini sama saja melakukan pemerasan ini pihak Pemda Kabupaten Kerawang. Atau pungli, dia ada pasal 12E, F, dan G dalam Undang-Undang Tipikor. Karena tidak ada landasan yuridisnya. Aktivitas galian atau aktivitas SIPB, pertambangan batuan, itu sudah mutlak harus memiliki izin dan sebagainya. Ini di dalam area kawasan. Kalau memang tidak ada landasan yuridis, ya semua pihak juga pasti bisa membaca. Hal ini tidak ada landasan yuridis sehingga ini berakibatkan pungli dengan metode-metode atau gaya-gaya kekerasan yang dipakainya. Gitu loh. Ini Pemda Kerawang seperti apa sih? Kalau terus begini, pengusaha bakalan kabur. Udah main premanisme Pemda Kerawang. Kalau mau main premanisme jangan seperti itu caranya. Harus mempunyai cara atau legal standing yang jelas. Bukan dengan cara orang jam 5 dipaksa harus berhenti kegiatan operasional, harus bayar pajak. Dalih mereka ini menutup ini karena kegiatan operasional ini tidak membayar pajak MBLB. Sedangkan kalau saya telusuri, aktivitas di sana memang cut and fill. 1. Nah, dalam perjalanannya, kalau memang ada hal-hal lain, ini kan kenapa dikaitkan dengan pajak MBLB? Kalau pajak MBLB itu, ya aktivitas galian tambang atau pertambangan batuan yang memiliki SIPB dan wilayah usaha pertambangan. Nah, kalau tidak memiliki landasan yuridis itu, sehingga apakah ini bisa dikatakan sebagai pajak MBLB? Tidak ada landasan yuridisnya. Bayar pajaknya pun dipaksa hari itu juga harus masuk ke kas daerah. Total pajak yang disetorkan pengusaha dengan perhitungan yang metodenya juga tidak jelas, ini 4,5 miliar. Dan pengusaha dipaksa harus bayar pada hari itu juga 1.115 juta. Ini buktinya. Sehingga mau tidak mau pengusaha juga karena tertekan dengan adanya unsur-unsur paksaan ini, mau tidak mau dengan dasar yang tidak jelas juga pengusaha bingung. Akhirnya mengikutilah keinginan-keinginan dari pemerintah daerah. Saya akan laporkan ini kepada aparat penegak hukum. Gini, karena ini sudah menjadi presiden buruk menurut saya ini. Pejabat-pejabat daerah Kabupaten Kerawang ini kalau mau bertindak harus berpikir dulu, menganalisa dulu benar atau tidak. Jangan main asal tindak aja, jangan main asal langsung ambil keputusan. Kaji dulu yang betul, keputusan ini, kebijakan ini benar atau tidak. Sekalipun mau ditertibkan, tertibkan, tidak usah mengambil pungutan-pungutan dengan dalih pajak MBLB dan sebagainya. Itu loh menurut saya. Kalau memang perspektif dari Pemda Kabupaten Kerawang, ini aktivitas tambang mungkin ilegal, galian dan sebagainya. Tertibkan. Bukan malah diambil pajak dengan dalih pajak MBLB.